Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadine Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki, amin. Oke, pada video kali ini saya kedatangan sebuah TV LED merek Sharp. Merek Sharp 32 in. Jadi kendala TV ini laporan yang punya yaitu mati total, alias di sini tidak ada indikator menyala merah maupun hijau ya. Biasanya untuk TV Sharp ini di saat standby nyala merah dan kita setar hijau. Ini tidak ada nyala sama sekali. Ini sudah saya colokkan untuk stekernya. Oke, tidak berlama-lama kita lanjut periksa ya. Mudah-mudahan masih bisa terselesaikan, amin. Oke, ini untuk casing belakangnya sudah saya lepas ya. Dan tadi untuk tutup baut ini sudah tidak ada ya. Mungkin pernah dibongkar dan lupa tidak terpasang kembali untuk tutup ini, tutup kabel AC-nya. Sini untuk model TV-nya yaitu LC32LE1800i. Oke, lanjut saya periksa. Nah, ini dia untuk penampakan mainboardnya seperti ini. Di sini hanya ada satu modul ya, mainboard, power supply maupun supply lampu backlight di sini sudah menyatu. Untuk layarnya di sini menggunakan layar Innolux ya, Innolux Ticon panjang. Oke, lanjut kita ukur-ukur tegangan dulu di bagian power supply-nya ya, di sini. Oke, kita siapkan multitester di sini pada skalanya langsung DC volt saja di sini. Kita ukur dulu untuk tegangan yang ke elko besar sini, apakah sudah masuk tegangannya. Di sini untuk di elko besar sudah ada tegangan ya, 300, sekitar 320 ya kurang lebih. Berarti untuk bagian push maupun dioda bread tidak bermasalah dan tidak short untuk bagian MOSFET finalnya. Kita lanjut pengukuran ke bagian out sekunder. Di sini ada beberapa dioda ya. Nah, di sini ada 2 buah dioda out sekunder. Yang mana di sini ada dioda yang memakai heatsink. Ini dioda berkaki 3 ya. Ini untuk out sekitar 12 sampai 13 volt dan ini untuk out lampu backlight ya untuk dioda ini. Kita ukur ke 2 buah out sekunder dari dioda ini. Masih dengan menggunakan DC skala volt. Untuk probe hitamnya di body bisa ya. Kita ukur di kaki tengah ya, kaki tengah dioda yang kaki 3 ini. Nah, di sini tegangannya berdenyut ya. Yang seharusnya 13 volt di sini berdenyut. Kemudian di dioda satunya, kalau di dioda satunya di sini sama berdenyut ya. Antara 10 volt 8 volt ya. Kalau yang di dioda out 13 volt di sini yang ada heatsinknya sama sekali 0 volt berdenyut. Oke, kita matikan dulu stekernya, kita cabut stekernya. Kemudian kita pindahkan skalanya kita ke dioda ya, segala dioda di sini untuk mengukur dioda out sekundernya. Coba kita ukur dioda out untuk lampu tegangan lampu backlightnya di sini. Di sini ada tahanan ya untuk dioda yang ini. Nah, diukur bolak-balik tidak jalan. Sekarang kita ukur untuk dioda yang kaki 3. Satu probe di kaki tengah ya. Satu probe di kaki tengah dioda. Probe satunya di sebelah kaki-kaki pinggirnya. Nah, di sini tidak ada tahanan sepertinya untuk dioda ini. Kita balik ya, probe hitamnya di kaki tengah, merahnya di kedua pinggir. Di sini sama, tidak ada tahanan. Nah, di sini saya curiga untuk dioda ini ada kerusakan ya, dioda untuk filter out 13 volt. Oke, saya buka dulu untuk diodanya yang ini ya. Kita buka mesinnya dulu ya. Oke, untuk mainboardnya sudah saya lepas ya, ini dari unitnya untuk memudahkan pekerjaan. Di sini tadi terukur dioda yang ini
dioda kaki 3 terukur short ya. Nanti akan saya coba lepas. Diodanya akan saya lepas dulu ya, yang ini. Oke, saya coba lepas. Oke, ini untuk diodanya sudah terlepas ya. Nah, ini dioda kaki 3, yang mana yang kaki tengahnya yaitu katoda ya. Ini 2 buah dioda digabung ya, di paralel. Coba kita ukur lagi dengan dilepas ya, apa benar dioda ini nge-short atau tidak. Untuk yang kaki kanan sepertinya tidak short ya. Untuk yang kaki kanan coba saya ukur, tidak short ya, ada tahanan 184 ohm. Untuk yang kaki kiri sama, ada tahanan. Coba dibalik. Ternyata diodanya hasil pengukuran sambil dilepas ini tidak rusak ya diodanya. Diodanya masih bagus, tidak ada masalah ya, tidak nge-short. Oke, sekarang kita simpan dulu diodanya. Kita lanjut pengukuran di bagian sini, kemungkinan IC DC to DC ya, DC step down nya mungkin. Oke, saya periksa dulu. Oke, biarpun dioda ini tadi tidak terukur short ya, di sini sudah saya ulang-ulang ukur tidak short, tapi tahanannya memang agak sedikit kecil ya, sekitar 100 berapa tadi, 100 ohm ya. Ini sebenarnya tidak short, tapi untuk menghilangkan kepanasaran ini saya coba ganti dulu diodanya dengan dioda biasa ya. Saya pasang seperti ini. Nah, saya pakai dioda ini, dioda 2 pin. Sekarang coba saya ukur lagi, saya nyalakan lagi setelah saya coba ganti dioda ya, apakah 12 voltnya normal atau tidak. Oke, saya nyalakan. Ini sudah saya nyalakan. Coba saya ukur lagi sekarang di out sekundernya di sini. Nah, ini sudah keluar ya, 12 volt. 12,30, dan di dioda yang buat suplai lampu backlight di sini terukur 27 volt. Ini normal menurut saya. Aneh. Oke, berarti saya akan coba langsung ganti saja diodanya. Nanti saya ambil cabutan tadi dari sini. Ini ada dioda dengan kodenya yaitu berapa ini ya? Nah, ini seri diodanya PML 22S ya. Kalau yang aslinya ini, nah ini yang aslinya MBR F2G U200CTA ya. Ini yang aslinya. Ini akan saya coba ganti dengan yang ini, cabutan dari power supply sub juga ya. Dari sini sub 19 in ya. Coba langsung saya ganti saja diodanya. Sebenarnya pakai dioda ini juga bisa ya, cuman kurang bagus terlihatnya. Pakai dioda biasa seperti ini sebenarnya bisa. Tadi biar kelihatan seperti aslinya, nanti saya coba ganti saja diodanya. Oke, untuk diodanya di sini sudah saya ganti ya tadi dengan cabutan. Ini yang aslinya. Saya curiga yang aslinya ini sudah error ya diodanya. Jika dilewati tegangan dia akan error, tapi kalau diukur tanpa tegangan sih sepertinya normal ya dioda ini. Oke, lanjut kita coba nyalakan lagi setelah pergantian dioda. Saya nyalakan. Oke, kita ukur kembali untuk out sekundernya.
Sini untuk 12 volt di kaki tengah. Nah, sini sudah ada ya. Setelah ganti dioda sudah ada normal. Oke, tinggal kita lanjut pasang ke unitnya. Mudah-mudahan untuk IC chipsetnya tidak rusak ya. Lanjut kita pasang. Oke, ini sudah saya pasang ke unitnya. Coba saya ukur-ukur lagi tegangannya. Sini untuk 12 volt sudah ada ya, 12 volt. Dan dioda buat supply backlight ada 27. Di sini untuk step down ini masih kosong ya. Masih kosong. Ini untuk 5 voltnya sudah ada ya di step down yang ini. Sudah ada 5 volt. 3,3 volt sudah ada ya. Di IC memori di sini sudah ada IC memori. Tapi tegangannya agak drop ya. Oke, berarti untuk tegangan sudah normal saya rasa. Kita lihat indikatornya di sini apakah sudah menyala atau belum. Kita lihat untuk lampunya sudah menyala ya. Lampu indikatornya sudah menyala. Coba saya pijit tombol powernya. Apakah bisa start? Nah, sudah hijau. Sudah hijau ya. Nah, sepertinya sudah menyala TV-nya. Sudah menyala ya, cuman ini pada posisi AP input, lampu backlight sudah menyala. Coba saya kasih input nanti dari STB ya. Oke, ini kita coba menggunakan input set top box, apakah gambarnya normal ya. Nah, alhamdulillah gambarnya normal ya. Ini saya simpan terbalik. Ini sudah normal, alhamdulillah gambarnya. Alhamdulillah untuk perbaikan kali ini bisa berhasil ya, yaitu kerusakan power supply tadi hanya diodanya saja, dioda out sekundernya yang buat tegangan 12 volt. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadine Elto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.